Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Puisiku Diary Channel yang membahas banyak cerita horor berdasarkan kisah nyata yang beredar di masyarakat. Kali ini saya mau menceritakan sebuah kisah nyata pendakian yang dialami oleh 3 sahabat yang akan selalu membekas dan tidak akan bisa dilupakan hingga saat ini. Baiklah, mari kita lanjut ke ceritanya. Gunung Salak, sebuah nama yang selalu dibisikkan dengan nada hormat dan sedikit ketakutan di kalangan pendaki Indonesia. Bukan hanya karena jalur pendakiannya yang menantang dan cuacanya yang tak terduga, melainkan karena reputasinya yang legendaris sebagai sarang berbagai entitas tak kasat mata. Kabutnya yang abadi, hutan lebatnya yang sering diselimuti kegelapan, dan kisah-kisah tragis yang tak terhitung jumlahnya mulai dari kecelakaan pesawat hingga pendaki yang hilang tanpa jejak semakin mengukuhkan citra angker gunung ini. Di antara semua kisah kelam tersebut, ada satu yang sering menjadi bisikan di malam hari, membuat bulu kuduk berdiri. Kisah pendaki dan kuntilanak merah. Cerita ini berpusar pada 3 sahabat karib, Rama, Bima, dan Sita. Nama-nama tersebut sudah kami samarkan untuk menjaga privasi narasumber. Mereka adalah trio pendaki berpengalaman, telah menaklukkan banyak puncak gunung di Jawa, dari Semeru yang megah hingga Rinjani yang menawan. Namun Gunung Salak adalah tantangan baru, sebuah misteri yang belum mereka sentuh. Rama, yang paling skeptis di antara mereka, sering menganggap cerita-cerita horor hanyalah bumbu penyedap pendakian. Bima, si pemberani dan sedikit ceroboh, lebih bersemangat pada tantangan fisik. Sementara Sita, yang paling peka, merasakan semacam aura dingin bahkan dari foto-foto Gunung Salak. Mereka memulai pendakian via jalur Cidahu, Sukabumi pada suatu pagi yang cerah, langit biru membentang luas di atas mereka. Suasana ceria dan optimis menyelimuti langkah-langkah mereka. Namun, seperti layaknya Gunung Salak, kebaikan cuaca itu hanyalah fatamorgana sesaat. Semakin tinggi mereka melangkah, semakin tebal kabut mulai merayap naik, menyelimuti pepohonan tinggi dan mengubah pemandangan menjadi labirin samar. Hawa dingin menusuk tulang, jauh berbeda dari hangatnya pagi yang baru saja mereka tinggalkan. Menjelang senja, mereka tiba di sebuah area datar yang cukup terbuka, tempat yang ideal untuk mendirikan tenda. Suasana di sekitar mereka hening, hanya ada suara desir angin yang menerpa dedaunan dan gesekan ranting-ranting pohon. Bahkan suara serangga malam pun terasa sunyi, seolah alam menahan napas. Mereka mendirikan tenda dengan cepat, menyalakan api unggun kecil untuk menghalau dingin dan kegelapan yang mulai merangkul. Obrolan mereka mulai meredup, digantikan oleh keheningan yang semakin mencekam. Sita sesekali menggosokkan lengannya, merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Perasaanku nggak enak deh," bisik Sita, matanya mengamati sekitar, seolah mencari sesuatu di balik tirai kabut. Cuma perasaanmu saja, tak. Kamu kan memang gampang parno." Rama mencoba menenangkan. Meskipun dalam hati ia juga merasakan hawa dingin yang berbeda dari biasanya. Bima hanya tertawa kecil, "Ini kan Gunung Salak, tak. Kalau nggak mistis ya bukan salak namanya." Malam itu mereka mencoba tidur, namun udara semakin dingin dan kabut di luar tenda terasa semakin pebal. Sekitar pukul 02 dini hari, Rama terbangun. Bukan karena dingin, melainkan karena sebuah suara tangisan lirih yang memilukan, seolah-olah datang dari kedalaman hutan. Awalnya ia mencoba mengabaikannya, mengira itu suara hewan liar. Namun tangisan itu semakin jelas, semakin dekat, dan tidak salah lagi itu adalah suara tangisan seorang wanita. Tangisan yang syarat kesedihan namun juga menyimpan kengerian yang tak terdefinisi. Jantung Rama berdegup kencang. Ia mencoba membangunkan Bima, mengguncang bahunya berkali-kali. "Bim, bangun Bim, kamu dengar itu?" Bima hanya menggumam tak jelas, "Apaan sih Ram?" Dingin banget dan kembali terlelap. Sita pun masih pulas di sampingnya. Rama merasa terjebak antara rasa ingin tahu dan ketakutan yang luar biasa. Suara tangisan itu seolah memanggilnya, menariknya keluar tenda. Dengan keberanian yang entah datang dari mana, Rama memutuskan untuk memeriksa. Ia meraih senter, menyalakannya, dan dengan sangat perlahan membuka resleting tenda. Udara dingin menerpa wajahnya, dan kabut tebal di luar tenda seolah menjadi dinding putih yang tak berujung. Jarak pandang sangat terbatas, hanya sekitar 1 meter. Rama melangkah keluar, kakinya menginjak tanah yang basah dan licin. Tangisan itu semakin jelas, terasa begitu dekat, seolah-olah berada tepat di depannya, namun kabut menyembunyikan segalanya. Rama mengarahkan senternya ke segala arah, mencoba menembus tirai putih pekat itu. Ia berjalan beberapa langkah, menembus kabut yang dingin, melewati pepohonan yang siluetnya terlihat samar. Setiap langkah terasa semakin berat, seolah ada energi tak terlihat yang menahannya. Tiba-tiba, senternya menangkap sebuah bayangan putih samar di balik sebatang pohon besar, tidak jauh dari posisi tenda mereka.
Jantung Rama berdegup lebih kencang, seolah ingin melompat keluar dari dadanya. Sosok itu terlihat mengenakan pakaian putih panjang, berdiri membelakangi Rama, dan tangisannya semakin mengeras. Kini diselingi isakan-isakan putus asa yang menyeramkan. Kengerian mulai merayapi benaknya, namun rasa penasaran yang mematikan tetap memaksanya untuk mendekat. Ia melangkah perlahan satu demi satu dengan napas tertahan. Semakin dekat, semakin jelas ia melihat rambut panjang hitam terurai hingga pinggang, basah oleh embun kabut. Sebuah aura dingin yang menusuk tulang memancar dari sosok itu. Rama tahu, ini bukan manusia. Instingnya berteriak untuk lari, untuk kembali ke tenda dan membangunkan teman-temannya. Namun kakinya seolah terpaku di tanah. Tiba-tiba tangisan itu berhenti, hening. Suasana menjadi begitu senyap, hanya ada suara detak jantung Rama yang memekakkan telinga. Ia menahan napas, menanti apa yang akan terjadi selanjutnya. Kemudian secara perlahan, sangat perlahan, sosok itu mulai berbalik. Gerakannya begitu lambat, seperti boneka usang yang digerakkan oleh tali tak terlihat. Setiap milimeter putaran tubuhnya terasa seperti sebuah abad. Rama mengangkat senternya lebih tinggi, menyorotkan cahayanya ke arah wajah yang perlahan menampakkan diri. Ketika wajah itu sepenuhnya terlihat, Rama merasakan darahnya seolah berhenti mengalir. Sebuah jeritan tertahan di tenggorokannya. Wajah itu pucat pasi, seperti mayat yang baru bangkit dari kubur, namun dengan mata yang melotot lebar, memancarkan cahaya merah menyala yang mengerikan. Bibirnya merekah dalam sebuah senyum yang lebar, terlalu lebar, menunjukkan gigi-gigi runcing yang aneh, seperti taring. Namun yang paling mengerikan adalah pakaian putih yang dikenakannya. Gaun putih itu, yang awalnya ia kira bersih, kini terlihat berlumuran darah segar. Bercak-bercak merah gelap merembes, seolah baru saja dipakai setelah seseorang meninggal dengan cara yang sangat tragis dan penuh kekerasan. Aroma amis darah tipis tercium di udara, bercampur dengan bau tanah basah dan lumut. Itu adalah kuntilanak merah. Sosok yang selama ini hanya ia dengar dalam cerita-cerita seram, kini berdiri di depannya, nyata dan mengerikan. Ia tahu legenda itu. Kuntilanak merah adalah entitas yang menghantui Gunung Salak, sering muncul di malam hari, membawa petaka bagi mereka yang berpapasan dengannya. Konon, ia adalah arwah wanita yang meninggal tragis di gunung itu, terperangkap dalam kesedihan dan dendam yang abadi. Rama tidak bisa bergerak. Ia lumpuh oleh ketakutan. Ia hanya bisa menatap teror di depannya, terpaku pada mata merah menyala itu yang seolah menembus jiwanya. Kuntilanak itu tidak bergerak, hanya terus menatapnya dengan senyum mengerikan. Bibir yang merekah itu seolah berbisik tanpa suara. Detik-detik terasa seperti keabadian, setiap napas terasa seperti napas terakhirnya. Tiba-tiba suara Bima memecah keheningan yang mencekam itu seperti petir di malam hari. "Rama, kamu ngapain di luar sendirian? Dingin tahu, aku cari-cari kamu." Bima baru saja terbangun, merasakan tenda kosong dan Rama tidak ada di sampingnya. Ia keluar dengan kantuk yang masih menyelimuti, namun suaranya cukup lantang untuk mengusir makhluk malam. Suara Bima seolah memecah mantra yang mengikat Rama. Dalam sekejap mata, kuntilanak merah itu menghilang. Lenyap begitu saja, ditelan oleh kabut tebal yang kembali terasa semakin pekat. Tidak ada jejak, tidak ada suara, seolah-olah ia tak pernah ada di sana. Rama tersentak, terengah-engah, tubuhnya gemetaran hebat. Ia tak membuang waktu sedetik pun, langsung berlari sekencang-kencangnya kembali ke tenda, menerobos kabut tanpa mempedulikan apapun. Bima dan Sita terkejut melihat Rama yang pucat pasi, napasnya memburu dan tubuhnya bergetar tak terkendali. Sita langsung memeluknya, mencoba menenangkannya. "Ada apa, Ram? Kamu kenapa?" Dengan suara serak dan terbata-bata, Rama menceritakan apa yang dilihatnya. Tentang tangisan, tentang sosok putih yang berlumuran darah, tentang mata merah menyala dan senyum mengerikan itu. Suasana di tenda berubah menjadi sangat mencekam, dingin dan penuh ketakutan. Ketiga sahabat itu saling berpandangan, mata mereka memancarkan kengerian yang sama. Malam itu, tak ada satupun dari mereka yang bisa tidur. Mereka duduk berdekatan, saling menguatkan, menunggu matahari terbit. Setiap suara angin yang berdesir, setiap gesekan daun, terasa seperti langkah kaki yang mendekat. Mereka tahu, mereka tidak sendirian di gunung itu. Begitu fajar menyingsing dan samar-samar cahaya matahari menembus kabut, mereka tanpa banyak bicara langsung membongkar tenda dan bergegas turun. Langkah mereka dipercepat oleh trauma malam itu. Pengalaman tersebut meninggalkan bekas yang tak terhapuskan. Rama sering dihantui mimpi buruk tentang mata merah menyala dan senyum lebar itu. Baik ia, Bima maupun Sita, tak ada satupun dari mereka yang berani mendaki Gunung Salak lagi. Kisah ini, yang sering diceritakan ulang di lingkaran pendaki, menjadi sebuah peringatan bahwa alam liar, seindah apapun ia, juga menyimpan misteri dan dimensi lain yang tak kasat mata.
Dan Gunung Salak dengan segala pesona dan kengeriannya akan selalu menjadi tempat di mana batas antara dunia nyata dan dunia lain menjadi sangat tipis. Sebuah tempat di mana teror di balik kabut abadi bisa menjadi kenyataan yang paling mengerikan. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan konten selanjutnya. Terima kasih.